Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Safri Rahman, NIM 2032001 dari kelas HKI 3A. Pada kali ini pembuatan videonya terkait tentang jawaban-jawaban soal ujian tengah semester dari mata kuliah Fikih Muamalat. Soal yang pertama, Fikih Muamalat terkait tentang pengertiannya. Dalam pengertiannya dibagi menjadi dua, yaitu secara luas dan secara sempit. Dalam artian luas, yakni adalah kumpulan hukum yang mengatur tentang hubungan kepentingan antar sesama manusia dari berbagai aspek. Nah, sedangkan dari pengertian khususnya, yakni adalah peraturan yang berisikan tentang hubungan kebendaan yang mana di dalamnya tentang pembicaraan tentang hak manusia dalam hubungannya satu sama lain, seperti hak si pembeli terhadap barangnya dan si penjual mendapatkan uang. Yang kedua, yakni dari pembagian fikih muamalah. Dari Ibnu Abidin terbagi menjadi 5. Yang pertama, hukum kebendaan, dan kedua hukum perkawinan munakahat, yang ketiga hukum acara muhasanat, yang keempat hukum pinjaman, dan yang kelima hukum peninggalan atau tirkah. Serta dari Al-Fikri terbagi menjadi 2. Yang pertama, muamalah al-madiyah, yakni dikaji dari segi objeknya seperti halal, haram, manfaat, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, muamalah al-adabiyah, yakni dikaji dari segi subjeknya seperti aturan-aturan Allah mengenai aktivitas manusia semasa hidupnya, seperti jujur, dusta, iri, dan lain-lain. Adapun ruang lingkup fikih muamalah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama terkait dengan pola akad transaksinya, yang mana dari objek muamalah al-madiyah seperti sirka, ujroh, dan gadai serta lain-lainnya. Dan yang kedua, yakni terkait dengan aturan transaksinya dari muamalah al-adabiyah seperti ijab kabul, saling meridoi hak dan kewajibannya serta lain-lain sebagainya. Nomor 2, yakni mengenai pengertian harta. Harta secara etimologi yakni mal atau amwal, yang berarti condong berbanding dari ke salah satu. Nah, sedangkan secara terminologi, harta yakni segala sesuatu yang dapat menyenangkan manusia dan menjadikan untuk condong menguasai dan memelihara baik secara materi maupun manfaat. Nah, di sisi lain jumhur ulama juga mengatakan pengertian harta bahwasannya harta adalah sesuatu yang ada nilainya dan dapat dikenakan untuk ganti rugi bagi orang yang merusak dan melenyapkan. Nah, kedudukan harta pada hakikatnya semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya berhak memanfaatkannya saja, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya. Dan juga melarang perbuatan penipuan, riba, serta mewajibkan kepada orang yang telah merusak barang orang lain untuk membayarnya. Mengenai pembagian harta, yang pertama, berdasarkan kebolehan manfaat. Nah, di sini dari berdasarkan kebolehan manfaat dibagi menjadi 2. Yang pertama, harta mutaqawwim dan ghairu mutaqawwim. Harta mutaqawwim yaitu halal untuk dimanfaatkan, sedangkan ghairu mutaqawwim tidak halal untuk dimanfaatkan atau tidak dianggap sebagai harta. Dan kedua, berdasarkan jenisnya, yakni ada 2, bergerak dan tidak bergerak. Bergerak artinya barang yang dapat dan dengan cepat dapat dipindahkan atau dialihkan. Nah, sedangkan yang tidak bergerak yakni adalah pada umumnya barang yang tidak mudah dipindahkan atau tidak mudah dialihkan. Yang ketiga, berdasarkan jenis pemanfaatannya. Yang pertama, harta istimali, yakni pemanfaatan tidak menghabiskan benda tersebut seperti rumah, lahan pertanian, dan sebagainya.
Dan yang kedua, harta istihlaki, yang mana pemanfaatannya menghabiskan harta tersebut seperti makanan dan sebagainya. Yang keempat, berdasarkan ada dan tidaknya di pasaran. Yang pertama, harta al-mithli, harta yang ada jenisnya di pasaran. Dan yang kedua, harta al-kimi, harta yang tidak ada jenisnya di pasaran, walaupun ada tetapi setiap satuannya berbeda kualitasnya. Nomor 3, mengenai pengertian hak milik. Hak milik berpengertian bahwasannya khususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i. Selanjutnya mengenai pembagian hak milik. Hak milik dibagi menjadi dua. Yang pertama, mal dan ghairu mal. Mal yakni adalah sesuatu yang berpautan dengan harta seperti benda-benda atau hutang-hutang. Al-misal sodakoh, warisan, zakat mal dan sebagainya. Nah, dan sedangkan ghairu mal ya ini adalah sesuatu yang tidak berpautan dengan harta. Yang mana ghairu mal ini dibagi menjadi dua lagi, syekhsi dan aini. Nah, sebab-sebab kepemilikan. Yang pertama ada ihras al-mubahat. Ihras al-mubahat ini adalah sesuatu harta yang dimiliki karena mubah atau boleh-boleh saja, seperti ikan di laut, rumput-rumput yang ada di pinggir sungai. Dan yang kedua ada al-tawallud. Al-tawallud ini adalah hak milik yang telah menjadi hak milik kita, seperti anak ayam dari induk ayam yang telah menjadi hak milik kita sendiri. Dan yang ketiga ada al-khalafiyah, ya ini adalah harta yang kita dapatkan melalui warisan. Dan yang keempat al-akad, ya ini harta yang kita miliki melalui akad. Nomor 4, yakni mengenai akad. Akad secara bahasa yakni al-akad, yang artinya perikatan atau perjanjian. Nah, sedangkan secara bahasa akad yakni perjanjian ijab dan qabul yang sesuai dengan kehendak syar'i yang berpengaruh pada objek. Rukun-rukun akad yakni ada 4. Yang pertama sighot al-akad, yakni pernyataan untuk mengikat diri. Dan yang kedua al-akid, ini adalah pihak-pihak yang berakad. Yang keempat maqud, yang ketiga maqud alaih, yakni objek akad. Yang keempat, yang terakhir mahkud al-akad, yakni tujuan akad. Syarat-syarat akad ada 8. Yang pertama mukalaf, yang kedua objek diakui syara, yang ketiga akad tidak dilarang syara, yang keempat akad memenuhi syarat, yang kelima bermanfaat. 6. Ijab tetap utuh dan sahih sampai terjadinya qabul. Ketujuh, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Dan ke-8, tujuan akad jelas dan diakui syara. Macam-macam akad ada 2. Yang pertama akad sahih yang terdiri dari akad hafiz dan akad mauqud. Dan yang kedua akad batil, yakni akad yang terdapat kekurangan dari syarat maupun rukun sehingga tidak dapat mengikat para pihak yang berakad. Nomor 5, yakni mengenai jual beli. Jual beli secara etimologis yakni al-ba'i, yakni menjual dalam artian menukar atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, dan secara terminologis dari para jumhur ulama Hanafi terdapat 2 definisi. Yang pertama, saling menukar sesuatu barang yang diinginkan dengan cara tertentu. Dan yang kedua, yakni dilakukan secara tukar menukar barang yang diinginkan dengan yang sepandan dengan cara tertentu dan yang bermanfaat. Nah, adapun dasar hukum jual beli. Dasar hukum jual beli bahwasannya Islam memandang jual beli ini adalah sarana tolong menolong antar sesama manusia. Dan juga dalam kitab suci Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 275 bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan Rasulullah SAW pun bersabda, penjual atau pedagang yang jujur itu tempatnya sejajar dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada di surga nanti.
Berdasarkan jumhur ulama, rukun jual beli ada 4. Yang pertama, orang yang berakad, yakni antara penjual dan pembeli. Yang kedua, sigot, yakni lafal, ijab dan qabulnya. Yang ketiga, barang yang dibeli. Dan yang keempat, nilai tukar pengganti barang. Nah, terkait syarat-syarat pada jual beli, yang pertama, orangnya telah balik, mukallaf atau yang telah cakap. Dan yang kedua, qabul sesuai dengan ijab. Dan yang ketiga, ijab dan qabulnya dalam satu majelis. Nah, mungkin hanya ini jawaban-jawaban dari ujian tengah semester yang dapat saya kerjakan. Semoga ini menjadi nilai bermanfaat dan mendapatkan keberkahan bagi saya sendiri. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.